Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya hari ini? Ibu harapkan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Jumpa lagi dengan Ibu Rahmi dalam pembelajaran daring. Materi kita hari ini yaitu tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Pembelajaran kedua. Tujuan pembelajaran kita hari ini antara lain 1. Melalui pengamatan terhadap contoh berbagai ilustrasi, siswa dapat menjelaskan ragam gambar ilustrasi dengan benar. Kedua, melalui pengamatan gambar cerita, siswa dapat membuat cerita sesuai dengan gambar dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi gerak ikan di air dengan benar. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Sekarang, ayo kita mengamati gambar cerita berikut. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali, Edo menirukan gerakan lucu kelinci, yaitu melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Sekarang, apa itu gambar cerita? Betul, gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi terbagi dua, yaitu pertama ilustrasi digital berupa foto, dua ilustrasi manual berupa gambar tangan. Ragam gambar ilustrasi. 1. Cergam atau cerita bergambar. Cergam merupakan fokus pada narasi dan teks cerita. Gambar hanya pelengkap. 2. Komik. Komik adalah gambar berurutan yang membentuk alur cerita. Teks ceritanya padat dan ringkas, disampaikan lewat percakapan bersifat lucu dan menghibur. 3. Pamflet. Selebaran berupa tulisan, ada yang disertai gambar, ada yang tidak. Pamflet bertujuan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada pembaca. Keempat, sampul. Sampul adalah bagian buku berupa gambar ilustrasi yang mewakili isi buku tersebut. 5. Kartun. Kartun merupakan gambar lucu yang mewakili suatu tokoh karakter, peristiwa, atau kejadian tertentu. 6. Karikatur. Karikatur adalah gambar yang menunjukkan objek seseorang dengan karakter tertentu, dibuat mirip, tidak membentuk jalan cerita. Bagaimana cara membuat gambar ilustrasi? 1. Siapkan media alas gambar, bisa berupa kertas, kanvas, atau kain. 2. Sediakan media pewarna, bisa pensil warna, krayon, cat air, spidol. Langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Yang pertama, menentukan gagasan. Bisa saja siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Yang kedua, membuat sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Yang ketiga, pewarnaan.
Siapa yang masih ingat bagaimana cara kelinci berjalan? Ya, kelinci memiliki 2 kaki depan dan 2 kaki belakang yang panjang dan kuat untuk melompat. Coba anak-anak ibu perhatikan binatang-binatang berikut ini. Yang pertama, burung. Burung bergerak dengan sayap dan kakinya. Sayapnya untuk terbang dan kakinya untuk berjalan. 2. Kambing. Kambing mempunyai 2 pasang tungkai kaki, 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. Kakinya berguna untuk berjalan, berlari, dan melompat. Yang ketiga, rusa. Rusa bergerak dengan 4 kakinya yang kurus namun sangat kuat dan lincah. Sekarang, mari kita simak teks bacaan berikut. Gerak ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah berbentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Bisa diambil kesimpulan. Yang pertama, anak-anak ibu bisa membuat gambar cerita. Yang kedua, anak-anak ibu bisa menentukan gerak ikan di dalam air. Sampai berjumpa, selamat bekerja.